حبيب الله يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات ووفى وجب الشكر علينا ما دعا للوهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya. Lemes. Saya minta semuanya tanpa mengurangi rasa hormat menjawab salam dengan bahagia. Tanda orang yang bahagia mudah senyum. Senyum kalau di padi mesem. Sama. Kalau tidak bisa senyum, berengis. Berengis. Nyengir. Karena apa? Nabi pernah bersabda, tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Saya jauh-jauh dari padi sampai sini bertemu panjenengan semuanya. Panjenengan mau mesem, mau senyum, maunya nyengir. Nyengir. Saya akan sangat bahagia. Kalau saya bahagia, maka panjenengan mendapat pahala sedekah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih merengut berarti kebanyakan. Semoga lunas utangnya. Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Minta tolong angkat tangan. Sing guri-guri dereng ngaji nggih. Ini mumpung acaranya penyambutan jamaah haji, belum genap 40 hari, belum nggih? Belum. Maka saya minta dengan sangat hormat kepada para jamaah haji yang baru saja sampai di tanah air Indonesia, minta didoakan, sebab doanya para jamaah haji yang baru sampai itu insya Allah dikabulkan. Didoakan semoga yang belum haji bisa berangkat haji. Allahumma. Allahumma. Kalau pengen terkabulkan lagi, Bapak Ibu yang belum haji nanti langsung ke sana, usap, pegang baju para Bapak Haji Ibu Hajah sama doa. Doanya kayak gini, nanti ikutin ya. Allahumma
apa itu? Muga-muga katut Allahumma Kitra Kitri pulang haji bisa beli Ferrari. Allahumma utar pulang haji beli Fortuner. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga insya Allah semuanya bisa ziarah Makkah Madinah, amin Allahumma. Para ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Bantar Kawung, kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Wabil akhas kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Rojiki sebagai Imam Masjid Nurul Hidayah dan juga seluruh pengurusnya, juga kepada beliau Bapak Kiai Haji Abi Daryanto, Bapak Kiai Mubarak, Bapak Kiai Mansur, juga kepada Bapak Kiai Durroh, Bapak Kiai Yusuf, Bapak Kiai Usman, Bapak Kiai sebentar Bu, Bapak Kiai Haji Zainuri dan seluruh para kiai yang hari ini hadir. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat saya, takdim saya kepada panjenengan semuanya, yang saya harapkan barokah ilmu dan doa panjenengan semuanya. Juga kepada beliau Bapak Haji Agung Widyantoro MSI selaku anggota DPR RI, dan juga Ibu Masya Allah Purung Ramo kerso hadir yang saya hormati dan juga saya muliakan. Juga kepada beliau Bapak Camat Bantar Kawung, beliau Bapak Selamet Budi Raharjo, luar biasa, yang katanya Masya Allah Pak Camatnya sini rajin sholat jamaah. Betul? Luar biasa, semoga barokai yang kata Allahumma. Juga kepada Ketua IPHI Kecamatan Bantar Kawung Bapak Haji Bambang Gunawan, dan juga seluruh pengurus IPHI yang saya hormati dan juga saya muliakan. Tidak lupa juga kepada Bapak Camat Losari yang mana dulu pernah menjabat di sini. Betul. Beliau Bapak Haji Marno. Oh, asli Pati ya? Asli Pati. Kalau Pak Marno itu kecamatannya Wingong, saya kecamatannya Pucakwangi. Jadi dari rumah saya sampai rumahnya Pak Camat kurang lebih 15 menit sampai. Alhamdulillah bisa bertemu di sini, dan seluruh Bapak Camat juga dari Kapolsek dan Ramil yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak lupa juga Ketua Muslimat anak cabang Bantar Kawung, juga Ketua Fatayat, juga seluruh pengurusnya, segenap Banom, ada Bansar, Ansar, Ibnu IPPNU, Muslimat, Fatayat, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, dan seluruh anggota haji yang sudah hadir. Masya Allah, hawane itu kalau baru pulang haji wajahnya bersinar, betul? Coba jenengan persani mriko. Dilihat, Masya Allah, senajana sepuh-sepuh, rambutnya itu disemir putih, nggih. Semir apa asli? Mbak Kaji, itu semir apa asli? Oh, asli. Masya Allah, hawanya, auranya luar biasa. Semoga menjadi haji yang mabrur Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya, tidak lupa juga seluruh panitia yang ikut menyelenggarakan acara hari ini yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga grup apa ini? Grup Marawis El Falah.
Pondok Pesantren Al Furqan. Jenengan yang masih pondok? Apa yang punya pondok ini? Oh, Pak Kiai Haji Abidar Kiai Wibon. Oh, ini santrinya Pak Kiai. Ustadznya udah beristri belum? Udah beristri belum Pak Kiai? Baru satu, nanti tambah dua. Kalau mau, ayo. Seluruh jamaah insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada masyarakat Bantar Kaum karena memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim kepada panjenengan semuanya. Monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf sebelum saya teruskan, ngapunten, kira-kira di sini sehari-hari pakai bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Inggris apa Arab? Ayo yang habis haji pakainya bahasa apa? Arab. 40 hari di sana sudah bisa bahasa Arab. Ta'al, gitu tak? Belajar. Ini berapa? Satu real ini berapa? Masya Allah. Di sini pakainya bahasa Sunda, betul? Jawa bisa? Campur aduk. Bahasa Jawanya alus apa ngoko? Kromo apa ngoko? Ngoko. Ngapa? Iya. Jadi karena saya terbiasa bahasa Jawa dan di sini pakainya bahasa Sunda, maka saya campur-campur. Gitu nggak apa-apa, nggih? Saya tahu dikit bahasa Sunda. Kumaha damang. Alhamdulillah. Kalau di Pati pripun kabare? Kalau di sini kumaha damang. Iya. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan sehat walafiat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengajak panjenengan semuanya, Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada seluruh yang diberikan oleh Allah, terutama kepada yang jamaah haji. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan kembali lagi bertemu dengan para kiai, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan tetangga. Mulane nek cara wong Pati sing gede syukure. Gede tahu gede napa? Besar. Syukur. Ayo yang gede syukure, yang gede syukurnya saya doakan panjang umurnya. Sehat badannya. Barokah rezekinya. Yang jomblo cepat ketemu jodohnya. Yang janda, yang muda cepat ketemu gantinya. Yang tua-tua cepat. Yang tua-tua cepat haji ya Allahumma. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah itu sholawat. Dalam Kifayatul Atqiya dijelaskan wa anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wa minha al-mardudu illa sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah semuanya itu ada potensi diterima, ada potensi ditolak. Contoh, sholatnya orang yang tidak punya wudhu atau sholatnya
berak itu tadi kalau katanya Pak Haji nyusun. Pak Haji siapa tadi? Pak Haji mana? Ahmad Humaidi. Kata Pak Haji Humaidi nyusun. Karena gak ada air, akhirnya beraknya tidak cebok. Cebok sini apa bahasanya? Cebok. Cebok. C-nya 2. Cebok. Ayo, sholatnya orang yang habis. Sholatnya orang yang habis. Tapi tidak cebok. Kira-kira sah atau tidak? Tidak. Lah sholat kalau tidak sah, kira-kira diterima Allah atau tidak? Tidak. Contoh lagi, nyuwun sewu, punten. Tadi jenengan kesini udah punya wudu apa belum? Udah Bu? Bapak sudah? Sudah. Kira-kira sampai sini udah kentut berapa kali? Gak terasa. Ya Allah. Misal nanti ada adzan, panjenengan kok lupa belum wudu, padahal sudah kentut berkali-kali, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak. Tapi panjenengan sekalipun tidak punya wudu, sekalipun dalam bersolawat bareng-bareng atau sendirian, semua diterima oleh Allah. Maka dari itu minimal sehari baca sholawat 7 kali, atau minimal lagi setiap selesai sholat baca sholawat. Panjenengan ketika di Rogoh di Madinah baca sholawat berapa kali Pak Haji Bu aja? Tak terhitung. Itu di sana. Kalau sampai sini belum. Kemarin pulangnya tanggal berapa kemarin? 15. Dari tanggal 15 sampai sekarang udah baca sholawat berapa kali? Durung kober. Tamune akeh di sini tahu nggih? Akeh itu banyak. Maka ayo minimal satu hari baca sholawat 7 kali, minimal lagi setiap sholat, setiap habis sholat. Karena gini, saya pernah, Pak Haji Bu aja semuanya, ketika saya sowan di rumahnya Mbak Yai daerah Jawa Timur, saya minta dikasih ijazah. Di situ saya diberikan ijazah, disuruh baca ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di situ saya disuruh baca ayat ini 7 kali. Bapak Ibu hafal? Ayo, di sini ada jamaah berjanji? Ada. Setiap malam Jumat. Berarti semuanya hafal? Orang lagi berjanjenan, ibu-ibu pada ngerumpi. Allah ya Nabi salam alaika Yusuf salam
perjanjian. Allah ya Nabi salam alaika. Bu apa? Kira-kira makanannya apa? Soto? Ya Rasul salam alaika. Sotonya ayamnya dikit apa banyak? Dikit. Ya Habib salam alaika. Dasar emang orangnya pelit. Ya Allah, kalau lagi mahalul qiyam tidak boleh ngobrol sendiri, apalagi sampai ngomongin yang punya rumah, gitu ya Bu. Di sini ada yang lagi mahalul qiyam suka ngobrol sama teman, ada? Ada. Pakai kerudung warna naon? Kerudungnya warna naon? Coklat. Jangan salah, ini MC-nya kerudungnya warna coklat. Ya Allah, habis baca ayat itu tadi disuruh menambahi sallallahu alaika ya Muhammad. Akhirnya ketika saya belajar sama guru saya dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa ada salah satu sahabat itu pernah dimimpikan dirangkul kalau bahasa Indonesianya apa? Dipeluk. Gimana Pak? Ditangkap polisi. Dirangkul dia Pak? Ditangkap? Iya. Oh ditangkap. Itu dimimpikan ada salah satu sahabat yang ditangkap sama Kanjeng Nabi. Bukan cuma ditangkap, tapi keningnya alias the batok. You know batok? Tarang. Batok is tarang. Dicium tarangnya sama Kanjeng Nabi. Akhirnya temennya kepo. Kepo itu pengen tahu. Ditanyain, di sini kalau manggil tetangga akang atau bapak atau apa? Teteh, kalau cewek teteh, kalau cowok amang. Oh tanyain, Mang, saya tadi malam teh mimpi amang dipeluk sama Kanjeng Nabi. Kira-kira amang punya amalan apa? Dijawab, saya setiap habis sholat baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum sampai akhir sebanyak 7 kali. Habis itu ditambahi sallallahu alaika ya Muhammad. Alhamdulillah. 1 2 3 kosong. Tak kira ada isinya kosong. Matur suwun, terima kasih banyak. Oke. Kalau menurut ini tadi hadron apa? El Falah. Admi salat ala Nabi Muhammad faqabuluha بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي
sudah jam 11. Biasanya nyuwun sewu Pak Haji, Pak Yai, selesai acara seperti ini jam berapa? Jam 2. Jam 2? Yang baru pulang haji biasanya selesai jam berapa? Jam 2. Ayo. Bagus. Nah, itu namanya baru mabrurong. Orang ngapusi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah derek pindah ikut bahagia karena Masjid Besar Nurul Hidayah sudah diresmikan. Saya paling bahagia, paling suka kalau di pinggir jalan itu ada masjid yang bagus. Karena apa? Betul tadi sambutan bahwa masjid seperti ini itu bukan cuma untuk jamaah desa daerah sini, tapi untuk para musafir. Seperti tadi saya juga gitu cari masjid, alhamdulillah ternyata daerah Brebes masjidnya bagus dan ini Masjid Nurul Hidayah tidak kalah bagus. Semoga seluruh para donatur, seluruh aulia, seluruh para bapak ibu yang ikut menyumbangkan hartanya, ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya diberikan pahala yang sangat besar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tadi ada santunan yatim piatu yang sangat luar biasa, bukan cuma dari anggota IPHI yang memberikan santunan, ada dari IPHI, dari Pak Yai juga sebagai donatur masjid ini, ada juga dari salah satu jamaah haji yang baru pulang. Berarti tandanya orang sini baik-baik. Allahumma baiknya bukan cuma di luar tok, tapi di dalam juga baik. Karena apa? Kadang ada orang itu yang luarnya baik itu kalau bahasa Sundanya Hade. Kalau bager itu apa? Sama. Oh, kalau bager itu halus, dermawan. Ya. Kalau tadi Hade. bagus baik ya. Berarti tandanya masyarakat sini orangnya baik-baik, bukan cuma di luar tok tapi dalamnya juga baik. Sebab apa? Pernah ada kisah, jadi ada burung emprit di Pati niku jenenge manuk. Kalau di sini apa? Sami. Emprit. Manuk pingit. Manuk pingit. Iya. PIIT, manuk piit. Kalau di Pati namanya manuk emprit. Manuk piit itu manuk yang kecil. Betul nggih? Manuk yang kecil. Nyuwun sewu, Ibu, manuknya kecil apa besar? Di rumah punya manuk? Punya? Manuk apa? Manuk pingit. Manuk cicarau. Ada manuk, ini manuk emprit. Lah manuk pingit ini tadi itu di atas pohon, mau turun, niatnya mau cari minum, tapi di sungai itu ada anak-anak kecil. Akhirnya apa? Manuk emprit nggak jadi. Ya udah, nunggu si anak-anak pulang, ini manuk piit baru mau turun. Sebab apa? Takut, oh nanti kalau aku turun sekarang anak-anak pada buat mainan. Kalau bahasanya nek nang Pati dablek di sini apa? Buat mainan gitu ya, buat mainan. Akhirnya apa? Manuk nggak jadi turun. Akhirnya setelah ini anak-anak pulang, si manuk tujuannya mau turun, tapi di bawah ada orang. Ini kelihatannya soleh, tapi ternyata apa? Luarnya tok yang soleh, malah orang ini tadi melempar manuk emprit
sampai batu. Akhirnya apa? Manuk empret tadi nyuwun sewu matanya buta. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa cover, bahwa luar itu belum menentukan dalamnya. Tapi saya yakin seluruh yang hadir pada hari ini baik dalam dan luar. Allahumma luarnya bagus, luarnya baik, hatinya juga baik. Allahumma, Allahumma. Tanda-tanda orang yang baik dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan, idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah telah menginginkan orang ini akan menjadi orang yang menjadi orang yang baik, faqahu fiddin, diberikan kekuatan agama, kekuatan iman. Karena tidak semua orang itu imannya kuat, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Contoh Masjid Nurul Hidayah, kira-kira jamaah zuhurnya penuh, bayai? Penuh ya? Oh, sandalnya saja sampai luar-luar. Ya Allah. Terawih ini pas Ramadan kemarin sudah jadi? Sudah. Kira-kira H1, H2 ketika Ramadan hari pertama sampai hari ke-7 penuh bayai? Penuh sampai jalan raya. Hari ke-15 tambah maju. Sebab apa? Imannya orang kadang naik, kadang turun. Maka orang yang diberikan kekuatan iman ini adalah orang yang benar-benar baik, baik luarnya dan juga baik dalamnya. Ayo saya ulang lagi, tanda-tanda orang yang baik ada berapa? Tilu. Berapa Bu? Tilu. Ulang, tanda-tanda orang baik ada berapa Bu? Tilu. Yang pertama, dikuatkan agamanya. Yang kedua, tidak cinta pada dunia. Yang ketiga, sibuk nilai aib-aibnya, tidak suka cari aib tetangganya. Ilahilas tulil firdausi a'la. Nanti saja saya kasih kode baru diputerin gitu nggih. Nanti mulai dari saya biar tidak dikatain jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni gitu nggih. Nah, nanti saya kasih kode dimulai dari saya. Tak delok sik pas kono duwite apa. Alhamdulillah ada. Jadi yang pertama, tanda-tanda orang yang baik adalah orang yang diberikan kekuatan iman. Dikasih cobaan apapun sama Allah, tetap mau ibadah. Sebab apa? Kadang ada orang dikasih cobaan dikit, suudzon sama Gusti Allah, betul? Ayo siapa yang lagi sakit dikit-dikit ngerengek, ya Allah, utang saya belum lunas Gusti, kok dikasih sakit suudzon. Padahal Allah telah berfirman, Allah melarang kita semuanya untuk memiliki sifat buruk sangka atau
udhun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhunn. Jauhilah sifat buruk sangka, apalagi seudahnya sama Gusti Allah. Nyun sewu Bapak, kira-kira istrinya di rumah itu sering seudon sama pertua atau enggak? Jarang ya? Halo Ibu. Halo. Masih hidup? Masih nafas? Ibu pernah seudon sama suami atau tidak? Sering. Iki mau bojoku golek duit apa seling? Sebab kadang ada bapak bilangnya cari uang, katanya kerja malam untuk mencari, ternyata diam-diam selingkuh di. Ya Allah, ya Rabbi, suamiku tidak punya. Ada yang biasanya selingkuh ibu atau bapak? Bapak. Yang suka marah-marah kalau tidak punya uang, ibu atau bapak? Ibu, kalau ada uang bapak di, tak ada uang bapak di. Ternyata sama. Pati Brebes sama aja. Pokoknya ngir bojone ora ndek dhuwit. Wajahe wong wedok iso ngamuk mutung. Perempuan kalau sudah mutung di sini apa? Sama. Mutung. Perempuan, ibu kalau sudah mutung, cuti aneh angel. Tahu cuti-cutian Bu? Napa? Cuti aneh angel, susah. Baru mau bangun dari kasur, kalau bapak sudah ngasih uang 5 juta. Kasih aja 5 juta, berat. Jenengan tinggal ngopi, tunggu 10 menit, nanti pasti istrinya datang. Selentang. Bapak mau dibikinin apa? Kopi, teh, sirup atau susu? Apa Pak? Susu. Nyuwun sewu, ini kan bulan Muharram. Kemarin tanggal 1 Muharram, Bapak sudah minum susu apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Minum susunya ketika tanggal 1 apa setiap hari? Setiap hari kalau mau. Tapi jangan lupa kemarin pas 1 Muharram ditambah doanya. Sudah doa? Allahumma barik lana. Terusin. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nyuwun barokah, semoga susu yang jenengan minum diberikan barokah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mulai nanti malam kalau mau minum susu baca doa, jangan asal nyosor. Diingetin Bu, Pak, doa dulu biar apa? Barokah. Allahumma. Tanda orang yang baik punya iman, dicoba apapun tetap mau sholat, tetap mau ibadah. Karena pernah saya menemui ibu-ibu itu dicoba sama Allah, delalah anaknya masih kecil meninggal dunia. Orang kalau imannya tidak terlalu kuat, dicoba sama Allah, stres. Saya samperin, Bu, kenapa kok diam aja ngelamun?
Bu jangan ngelamun. Bu ini airnya diminum dulu ya Bu. Saya maunya es degan tapi datangnya air putih. Enggak, betul. Saya cukup dengan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Yai nggih. Yai, sampun asal toyo. Udah dapat air putih, sudah nggih? Jadi ibu ini tadi itu diam aja. Saya salami, nggak mau Pak, cuma diam kok. Akhirnya bingung. Saya tanya sama sebelahnya, Bu ini kira-kira ibunya kenapa? Temennya pada ceria, temennya pada mau salaman, ibu ini nggak mau salaman. Ternyata dicoba Allah, diberikan cobaan, diambil anaknya ketika anaknya masih kecil. Maka orang kalau imannya tidak kuat, dicoba sama Allah, akhirnya stres. Makanya ketika kita dicoba sama Allah, jangan menjauh tapi tambah mendekat sama Allah. Karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang menurut kita baik tapi belum tentu baik menurut Allah. Kadang menurut kita tidak enak tapi menurut Allah itu yang terbaik. Coba saya nanya, sugih, kaya itu cobaan atau nikmat? Cobaan. Melarat, tahu melarat betul-betul mereka? Biasanya kalau melarat sama ya? Melarat cobaan atau tidak? Cobaan. Jenengan kalau disuruh milih sama-sama cobaan, milih cobaan sugih, kaya atau melarat? Ulang sebentar yang sebelah sini. Nyuwun sewu Bapak, sama-sama cobaan, pilih cobaan sugih, kaya atau melarat? Enggak milih. Pak Haji enggak milih. Sama-sama cobaan dari Allah. Orang kaya cobaan, orang miskin tambah cobaan. Karena cobaannya orang kaya kadang pelit. Di sini ada orang yang pelit, Bu? Orangnya hadir? Tapi saya yakin insya Allah seluruh Bapak Haji Bu Hajah untuk mendapatkan gelar Haji Mabrur, Hajjah Mabrurah, yang sebelum berangkat ke tanah Mekah Madinah pelit, insya Allah setelah pulang dari Mekah Madinah dermawan alias lo Allahumma dermawan nggih, dermawan nggih. Pengumuman yang tidak punya uang langsung ke Pak Haji sama Bu Hajah, insya Allah dikasih 5.000 rupiah. Ya Allah, cobaannya orang kaya: 1, pelit; 2, kadang lupa sama Gusti Allah. Ada sebuah kisah. Jadi ada orang itu awalnya melarat. Kenapa? Melarat. Beliau tidak punya apa-apa. Saking tidak punya apa-apa, baju itu 1 tok. Ini buat gantian sama istrinya. Jadi ketika si bapak pakai baju, si ibu udah temerikin apa? Taranjang. Tataranjang. Ya pokoknya itulah tata ranjang. Baju cuma 1 tok buat
Akhirnya suatu ketika ini si bapak jamaah sholat, setiap jamaah sholat gak mau ikut dikira, ditegur sama Kanjeng Nabi, Mang, kamu kenapa sih Mang kalau habis sholat gak mau ikut dikira? Apa kamu anti dikir? Apa kamu anti wirid? Tidak Kanjeng Nabi, tapi saya itu orang yang sangat melarat. Saking melaratnya saya baju cuma satu tok. Ini buat gantian sama istri saya Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi saya didoakan supaya saya punya uang. Kata Nabi apa? Gak usah, udah hidup kayak ini aja. Sing penting ayo, sing penting cukup. Ya udah Kanjeng Nabi saya pulang dulu. Akhirnya sampai rumah dipikirkan, ya Allah, kenapa Kanjeng Nabi gak mau doain saya biar saya kaya? Samperin sama istrinya, Ibu kalau manggil bapak apa? Ayang? Ayang Beb. Sayang? Ayang Beb. Beb? Mamas? Abi? Umi? Oh Aa. Aa gitu ya? Aa. Sepuh-sepuh gitu, ini Aa tuh. Pemilik zaman nom-noman ya. Aa, kenapa kok wajahnya sedih? Mikirin apa? Kok wajahnya merana, kok sedih? Apa minta susu? Ini diminum, silakan susunya Susunya nggak dari mana sih? Enggak deh. Kalau bapak manggil ibu apa? Neng. Enggak Neng. Kepikiran aja Neng. Tadi itu habis ketemu Kanjeng Nabi, habis sholat jamaah. Minta didoain sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya ndak punya uang Kanjeng Nabi. Saya melarat Kanjeng Nabi, buat saya didoain biar punya uang. Terus si ibunya jawabin, terus gimana didoain gak sama Kanjeng Nabi? Enggak deh. Katanya Kanjeng Nabi, wes cukup, sing penting dicukup ke Gusti Allah. Tapi yang namanya hidup gak punya uang, susah apa susah? Susah apa susah? Nyatanya haji itu berangkatnya, daftarnya pakai duit. Apa ada yang haji daftarnya pakai daun? Tidak ada. Tapi insya Allah tadi seperti yang disampaikan Pak Haji, siapa yang benar-benar niat pengen haji, insya Allah dimampukan. Karena saya punya simbah saya itu nggak punya uang, tidak termasuk orang kaya, tapi beliau pengen banget haji. Hamil berapa minggu ada orang yang sangat baik hati, orang kaya, tiba-tiba diginiin, Pak Yai, ayo ikut saya. Kemana? Buat paspor. Untuk apa? Orang saya nggak mau kemana-mana. Bapak belum haji kan? Belum. Ya udah ayo, buat paspor, nanti tak berangkatin haji. Nah ini kalau orang udah ada niat, insya Allah dimampukan Gusti Allah dengan berbagai cara. Allahumma amin. Allahumma amin. Ibu bapak saya, itu ibu saya yang sebelahnya ibu DPRD. Nah ini ibu saya Pak. Ibu saya itu bukan orang yang kaya, hitungannya orang pas-pasan. Pengen banget daftar haji, ngumpulin daftar, tapi sampai sekarang belum berangkat karena daftarnya antrinya lama. Pak Haji kemarin nunggu berapa tahun? 12 tahun? Nggak sampai 30 tahun. Oh, alhamdulillah. Tapi karena apa? Alhamdulillah niatnya buang aja, Allah pengen ziarah Makkah Madinah. Lantaran anaknya Allah memberikan rezeki. Alhamdulillah saya, ibu dan bapak juga adik
bulan Maulud tahun kemarin bisa pergi umroh gratis. Itu kalau orang udah ada niat pasti akan dipanggil Allah melalui cara apapun. Ora perlu sugih dhisik, nggak perlu kaya dulu. Yang penting jenengan ada uang, daftar, niat. Insya Allah nanti kok niatnya jenengan benar-benar lillahi ta'ala, ya Allah pengen berangkat ke sana, ada jalan dari manapun yang diberikan Allah supaya panjenengan bisa ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma amin amin ya Rabbal alamin. Saya lihat kayaknya semuanya insya Allah calon-calon haji dan hajah. Tapi no baduke di keningnya ya ono tulisane utang masih 2 juta, utang masih 5 juta, hutang masih 10 juta. Semoga lunas, amin Allahumma amin amin ya Rabbal alamin. Yang nomor 1 itu tadi, orang yang memiliki kekuatan iman insya Allah akan menjadi orang yang menjadi orang yang baik. Padahal apa tadi ada contoh, itu tadi namanya ta'labah. Akhirnya apa? Minta kanjeng Nabi lagi, kanjeng Nabi, saya sudah capek kanjeng Nabi jadi orang miskin, tolong didoakan kersane dadi wong sing sugih. Akhirnya ta'labah memiliki 1 kambing. Kambing kalau orang Pati bilangnya wedhus, kalau orang sini apa? Mbak itu kan suaranya. Berarti kalau di sini sapi itu mbak gitu. Kalau kucing berarti mbak gitu. Terus kalau curut, ya Allah, dikasih wedhus, dikasih mbek 1. Akhirnya mbak ini semakin lama mana anaknya banyak. Saking banyaknya anaknya, rumahnya tidak muat. Ayo yang hadir, ini ada yang punya mbak? Ada? Sapi punya? Punya berapa? 7? Masya Allah, kaya berarti ya? Alhamdulillah. Saking banyaknya ingon-ingonane, saking wakai weduse, rumahnya tidak muat. Karena tidak muat, akhirnya ta'labah dan istri pindah ke tempat lain. Yang mana tempat ini jauh dari masjid. Yang biasanya ta'labah rajin sholat jamaah, karena rumahnya jauh dari masjid, akhirnya jarang sholat jamaah. Setiap hari yang diurusin mbek terus. Orang kalau nggak punya mbek, Bapak, niki muadzzinnya siapa di sini, Pak? Pak Yai? Zainuddin. Pak? Bapak Zainuddin. Bapak Zainuddin. Putih. Ada adzan, hayya 'alas shalah. Orang kalau tidak punya mbek langsung berangkat. Tapi kalau orang punya mbek, punya mbah, punya apa lagi? Masjid sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kandangnya ya malu muni mbek. Kira-kira yang didatengin masjidnya apa kandangnya? Ayo, masjidnya apa kandangnya? Masjid sudah komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sapinya juga ikut bilang Kira-kira yang jenengan datengin masjidnya apa kandangnya? Pak Haji yang didatengin masjidnya apa kandangnya?
kandangnya. Kalau Pak Haji masjidnya, kira sing guri-guri. Ayo, yang jenengan datangin masjidnya apa kandangnya? Makanya kadang kita nggak dikasih banyak harta sama Allah biar kita ibadahnya lebih rajin. Karena apa? Banyak orang dikasih harta lupa sama Gusti kita, terkadang lupa mentaati perintahnya. Ini request dari Pak Haji Selamat. Kita dibuai. Bisa? Bisa Mas? Enggak? Oh cari dulu boleh. Cari dulu ya. Oh manusia, bertobatlah sebelum meninggal dunia. Oh manusia, bertobatlah sebelum meninggal dunia. Pak Haji Selamat, ini request dari Bapak Haji Selamat. Katanya Mbak Alif request Tiara. Kalau Bapak Pak Haji paham lagu Tiara? Nggak paham ya? Nggak paham. Kalau ini pasti paham. Nyawer mana? Pak Haji Selamat kok nyawer? Ya Allah. Karena yang nomor 2, ciri-ciri orang yang baik, orang yang tidak terlena dengan dunia. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Jenengan di dunia sing dipikir nang donya. Ayo, donya menjadikan gelapnya hati, tapi yang dipikirkan akhirat menjadikan hati tenang, penuh dengan cahaya. Maka ciri-ciri orang yang hatinya penuh dengan nur, penuh dengan cahaya, kalau dilihat ngayemno, ngademno, menenangkan hati. Maka saya lihat beliau-beliau yang di depan juga para jamaah haji, Masya Allah, di sawang ini adem, ayem, tenang. Karena saya tahu 5 sehat, 4 sempurnanya sudah terpenuhi, dan alhamdulillah isi kantong masih ada. Mulai tak delok ayem semuanya. Sama-sama cari uang, tapi kok niatnya untuk akhirat, menjadikan hati penuh dengan cahaya. Tapi kok cari uang niatnya untuk harta, biar saya kaya, biar saya punya mobil, biar saya punya rumah bagus, biar dihormati orang. Ini niatnya dunia, maka sudah salah. Tapi niat, ya Allah, saya kerja, saya niatkan supaya bisa haji, supaya bisa ibadah, bisa ikut sedekah, bisa ikut jariah, maka menjadikan hatinya tenang. Ngoten nggih? Karena apa? Orang yang hatinya tenang sama siapapun pasti tidak punya rasa iri. Iri menyebabkan orang bermusuhan. Betul? Di sini banyak yang suka iri. Tetangga punya Pajero, atine panas jobo jero, tonggone nganyari sedan jadi edan. Karena apa? Punya sifat iri. Ya Allah, lihat suami orang kelihatan ganteng, suaminya sendiri kelihatan jelek. Lihat suami orang, lihat istri orang, wayune, tapi lihat istri sendiri kelihatan jelek. Karena apa? Kurang bersyukur kepada Allah. Maka kalau jenengan niatkan akhirat, bekerja untuk akhirat, menjadi pejabat untuk akhirat, menjadi imam masjid untuk akhirat, menjadi tukang syuting, niatnya akhirat, insya Allah
Allah semua akan dicukupi oleh Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Karena dunia itu seperti bayangan. Siang seperti ini, jenengan kalau berjalan wonten ayang-ayange atau bayangan, semakin kita kejar maka semakin jauh dunia seperti itu. Maka yang penting cukup bisa ibadah, bisa jariah, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang baik itu orang yang bisa bermuhasabah diri. Maka ini momentum menyambut tahun baru Hijriah, mari kita bermuhasabah sendiri. Karena kebanyakan orang itu bisa menilai orang lain tapi tidak bisa menilai dirinya sendiri. Senengane rasan-rasan kuwi balane, senengane rasan kuwi balane setan, wanine ning mburi ora wani. Lho Bu, jenengan tidak pernah menyanyi lagu-lagu seperti itu nggih? Taunya lagu apa? Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Ya Allah. Yang terakhir muhasabah diri. Derek dawuhipun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah menyuruh kita untuk bermuhasabah diri, nggrayangi awake dhewe. Karena manusia sukanya biji menilai orang. Mari kita hidup itu seperti pedagang. Nyuwun sewu, ada yang jadi pedagang? Angkat tangan. Mana pedagang? 1, 2, 3, 4. Banyak. Pedagang kira-kira kalau pagi itu belanja, uangnya buat beli bahan, nanti dijual. Kalau malamnya menghitung ruginya, menghitung uangnya atau tidak? Ayo, dihitung apa tidak? Dihitung. Kita hidup seperti pedagang. Bu, punya suami? Punya. Ada yang janda? Mana? Mana janda? Ayo, duda, ada duda. Pak Yai duda, Bu. Kobil tuh tadi, Pak. Kobil tuh saya terima. Yang diterima siapa? Ya Allah. Bu, halo Bu. Alhamdulillah masih punya suami. Setiap malam ada teman ngobrol, ada teman cerita. Lah Bapak gitu deh, ditanyain, Neng, iya AA. Neng kira-kira tadi seharian udah ngomongin siapa aja? Banyak AA. Siapa saja? Ada Teh Siti, ada Teh Sri, ada Teh siapa? Teh Sri. Bapak bilangin, ya Allah, Neng, ayang beb yang cantik. Kalau mau ngomongin orang, sekalian yang banyak. Ngomongin orang 5 tok, sekalian 100. Ngomongin semuanya, biar sekalian capek. Kalau sudah capek, saya kira tidak akan ngomongin orang lagi. Dikasih tahu, Neng, hari ini ngomongin orang 5, besok dikurangin ya Neng, jadi 4 orang. Iya AA. Tanyain lagi, Neng, tadi kenapa ngomongin berapa orang? Cuma 2 A, ya udah dikurangin lagi. Enak. Orang kalau punya suami hidupnya enak, ada teman ngobrol. 70%
pernikahan itu tentang bercerita. Makanya nyuwun sewu bayai Pak Haji, saya tuh kalau pulang dari pengajian seperti ini, apalagi pulangnya jam 12 malam, jam 1 malam, ya Allah, kamar saya sepi. Karena saya masih jomblo. Batin mikir, ya Allah, kapan guling saya bisa ngeluarin suara kentut, Gusti? Ya Allah. Ya, karena orang kalau punya suami enak, ada yang ngasih tahu, ada yang negur. Makanya antara bapak dan ibu harus bekerja sama, ditegur. Istri salah ditegur, dikasih tahu, bermuhasabah diri. Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu pemimpin yang sangat tegas. Sekalipun beliau tegas, tapi ketika beliau bertemu dengan masyarakat selalu minta saran. Mang, kira-kira masyarakat itu yang nggak disukai dari saya apa, Mang? Yang perlu saya benahi apa, Mang? Yang perlu saya rubah apa, Mang? Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dawuh beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo dihisab sendiri sebelum dihisab sama Allah, karena hisab kita akan diringankan nanti ketika kita di dunia mau bermuhasabah diri. Sebab apa? Di akhirat nanti, apalagi di dalam kubur, siksa kubur itu mesti terjadi. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi, kira-kira yang namanya adab kubur ada atau enggak? Dijawab, na'am, adzabul qabri haqqun. Sing jenenge siksa kubur, yang namanya siksa kubur pasti akan terjadi. Wa qatatul qabri wa adzabuhu haqqun kaidun lil kuffar wa usatil muslimin. Sing jenenge yang namanya cepitane kubur, himpitanya kubur itu pasti terjadi, diberikan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah dan kepada orang yang suka bermaksi. Ya nyuwun sewu, Bapak mau nanya, kira-kira dicepit itu bahasa sini apa? Dikencat. Hah? Dikencat? Dicepit apa Pak Yai? Kencat. Kencat. Bapak, saya mau nanya nyuwun sewu, dikencat itu enak apa enggak? Dipencet itu enak apa enggak? Enak. Ayo, mau nanya yang ini, baru pulang dari haji. Nyuwun sewu Pak Haji, dikencet itu enak apa enggak? Enak. Dikencet bojone. Tergantung. Tergantung apanya, Mas? Untuk sikon. Oh, tergantung sikon. Ya Allah, dikencet, dihimpit kubur itu tidak enak. Saking tidak enaknya sampai ada sebuah lagu. Siksa? Bisa? Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa. Lah, suara enak. Bunyi yang enak gitu loh. Ayo, suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa.
dulu. Nggih. Mulai dari saya dulu, nanti baru muter. Nah, boleh dari saya dulu? Oke. Boleh dari saya dulu, diawali dengan saya. Karena salah satu untuk menghindari siksa kubur itu memperbanyak sedekah, sholat, sedekah, membaca Al-Quran dan membaca tasbih. Salah satunya sedekah. Ayo dari saya dulu. Sing oke. Sami-sami ayo lanjut mas. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawatan sambil ini muter. Monggo diisi dengan hati yang ikhlas. Sudah selesai, alhamdulillah. Semoga acara hari ini memberikan manfaat barokah kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Untuk doa nanti akan dipimpin oleh kiai, oleh dayai sesepuh mriki. Ngoten nggih? Ngoten? Oke. Karena sudah jam 12, cukup sekian dari saya. Banyak kesalahan kata kelintunipun saya Mbak Alif meminta maaf sebesar-besarnya. Matur sembah nuwun Mbak Yai, Pak Haji, Ibu Hajah. Sekali lagi minta didoakan nggih supaya saya cepat menikah. Mumpung minta doanya semoga cepat menikah, dapat jodoh yang solih, yang alim, Allahumma amin. Dan semoga semuanya bisa ikut ziarah makam Madinah, Allahumma amin. Sekali lagi matur sembah nuwun para yai, para bahaji, ibu hajah semuanya, terima kasih. Semoga diberikan sehat walafiat,
panjang umur, rezeki kata barokah, sampai ziarah Makkah Madinah, putra putri soleh solehah yang terpenting dan paling utama bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inna wa bisyafaati rasulina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun cekap semanten saking kawula kathah kalepatan saestu dalem nyuwun agungipun pangapura. Monggo Yai dalem maturi kagemiken doa, Ibu nyuwun sewu jangan pulang dulu, ikut menghalap barokah doa. Yang pulang dulu tidak ikut doa, saya doakan suaminya itu wajah terus selama hidup tidak ganti-ganti. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya sangat memukau. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ustazah Alif Lutfia, Silvia Lutfia atas penyampaian tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Rojikin. Kepadanya dipersilakan. Bila ledek baik kawalat punyai doakan mudah-mudahan tadi kobil tuh hat titik-titik kepayu di bantar kauma dari seompong ramdana malire baik serius punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan lafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim istanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal abad wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil kharawati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ya Allah hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umurina wa amwalina wa auladina wa tilmidatina wa ustadina min ahli ilmi wal Qur'an wal amal wa la taj'alna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa syukrika ala ni'matik. Allahumma ya Allah tawil umurana bi mahabbatika wa li ta'atika wa li ridhaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ahyina hayatan thayyibah wa amitna alal iman wal islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadza dzanban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala hamman ila farajta wala hamman ila farajta wala aiban ila satarta wala aiban ila satarta wala usran ila yasarta wala usran ila yasarta wala jahlan ila alamta wala dhalan ila hadaita wala hajatan hiya la faridon
min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahman ya rahim ya mujibad da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bi barakati sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalamu